Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Uswatun Hasanah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradilan Islam, dan tak lupa teman-temanku juga yang saya sayangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Pada kali ini saya akan membahas sedikit mengenai peradilan Islam pada masa reformasi. Yang pertama, peradilan agama dalam sistem peradilan satu atap. Sepanjang perjalanan sejarah yang dihadapi, ternyata kebebasan hakim ini pernah terganggu, di mana seorang hakim tidak dapat bebas dalam melaksanakan peradilan. Mengingat pada masa Orde Baru, kekuasaan kehakiman dianggap dikebiri oleh kekuasaan eksekutif. Pasang surut yang dialami oleh pengadilan agama ini tentunya bukan tanpa sebab, di mana salah satu yang menjadi faktor pasang surutnya yaitu adanya teori yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan hukum adat. Seiring dengan tuntunan reformasi dalam hal kekuasaan kehakiman, maka pada tahun 1989 dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989, di mana di dalamnya menjelaskan bahwa peradilan agama tidak lagi menjadi peradilan pupuk bawang, melainkan ia sudah mendapat peran sebagaimana lembaga peradilan yang sesungguhnya. Kemudian peradilan agama sejak amandemen dibagi menjadi dua, yaitu pra-reformasi dan pasca reformasi. Pra-reformasi, pada awal 1946 dibentuk Kementerian Agama, di mana Departemen Agama dimungkinkan melakukan konsolidasi atas seluruh administrasi di lembaga-lembaga Islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional, sehingga diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menunjukkan dengan jelas bahwa maksud dalam mempersatukan administrasi nikah, talak, dan rujuk di seluruh Indonesia berada di bawah penguasaan Departemen Agama sendiri. Lalu kemudian setelah berdirinya Departemen Agama, keluarlah keputusan pemerintah nomor 1/SD yang pada akhirnya mengeluarkan ketetapan nomor 5/SD yang pada ketetapan itu berisi bahwa semua urusan Mahkamah Islam Tinggi dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Dalam perjalanannya sendiri, penolakan terhadap legalisasi peradilan agama masih gencar. Hal itu dibuktikan dengan pembahasan RUU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama oleh DPR. Namun terlepas dari itu, DPR tetap mengesahkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tersebut yang mengenai peradilan agama. Hal itu juga diikuti dengan dikeluarkannya Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang kedua, pasca reformasi. Pada masa ini, yang mulanya peradilan agama sudah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, cakupannya diperluas kembali dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga wewenang peradilan agama meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Lalu dengan munculnya peraturan ini menegaskan kembali Undang-Undang Nomor 7 junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengizinkan beroperasinya perbankan nasional. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.